warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri J. Barus. Saya akan meresum tentang piston. Piston merupakan mesin sumbat yang terpasang pada silinder mesin pembakaran dalam silinder hidrolik. Piston berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam pembakaran. Jenis-jenis piston yaitu piston split, piston oval, dan piston slipper. Sekian, terima kasih. Saya Andi Subadra, saya ingin menyampaikan tentang crankshaft. Crankshaft merupakan komponen yang berada di ruang pembakaran mesin. Secara spesifik, ada di bagian blok silinder tetap di bawah silinder mesin. Crankshaft berperan sebagai poros penggerak untuk menggerakkan piston. Fungsi crankshaft lainnya adalah meneruskan energi ke transmisi melalui timing blade atau timing chain. Timing yang berputar ini dapat membuka katup mesin atau valve. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Randy Ramadhani. Saya akan meresum steering gear. Steering gear adalah salah satu permesinan bantu yang terletak pada dek kapal yang dihubungkan dengan kemudi sebagai alat kontrol gerak dan manuver kapal pada saat berlayar. Steering gear merupakan salah satu peralatan penting yang ada di dalam kapal, berfungsi untuk membantu kapal berbelok ke arah kiri atau port side dan kanan atau starboard side. Steering gear sendiri dapat berfungsi ketika kapal sedang bergerak. Sekian meresum steering gear yang saya dapat. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari resum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Kurniawan Harahap. Di sini saya akan membawakan tema tentang truss bearing. Truss bearing adalah bantalan dorong ada jenis bantalan putar tertentu. Seperti bantalan lainnya, bantalan ini berputar secara permanen antar bagian namun dirancang untuk menopang beban aksial yang dominan. Bantalan dorong tersedia dalam beberapa jenis. Roller bearing jenis ini berbentuk silinder memanjang. Roller truss bearing selanjutnya ada roller truss bearing, tropet roller bearing, truss bearing, tapered roller bearing sering ditemukan dan pada mobil untuk angkutan berat seperti Toyota Dyna ball bearing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andika. Saya dari 11 TPK ingin meresumkan kerat adalah alat berat yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan material berat. Kerat memiliki bentuk yang panjang dan dapat mengangkat beban berat dengan kemampuan yang sangat kuat. Kerat dapat berputar sehingga 360 derajat dan menjangkau puluh meteran. Kerat digunakan dalam berbagai sektor seperti konstruksi, pemudangan, bengkel, dan industri. Kerat dilengkapi dengan kabel, rantai, atau tali baja yang dioperasikan secara mekanis atau hidrolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Panca Ramadan dari 11 TPK. Saya akan membacakan sedikit resume tentang skoci.
Pengertian sekoci. Sekoci atau perahu penyelamat adalah perahu kecil yang khusus untuk menyelamatkan nyawa manusia dalam keadaan darurat. Biasanya terbuat dari bahan yang kokoh dan tahan air seperti kayu, fiberglass atau aluminium. Sekoci umumnya bergelantungan oleh kapal-kapal besar seperti kapal penumpang, kapal pesiar, dan kapal kargo, serta sebagai bagian dari standar keselamatan maritim. Dalam bahasa Inggris, sekoci sama dengan lifeboat atau perahu penyelamat. Nama tersebut berdasarkan fungsi utama sekoci, yaitu untuk mengevakuasi penumpang dan awak kapal dengan aman saat terjadi bahaya di laut, seperti kebakaran, badai, atau tabrakan. Sekoci memiliki desain untuk dapat bertahan hidup pada perairan yang ganas dan mampu menampung banyak orang sekaligus. Sekoci adalah simbol harapan dan keselamatan di laut. Kehadirannya di atas kapal memberikan rasa aman bagi penumpang dan awak kapal, dan menjadi pengingat bahwa bahkan di tengah bahaya terberat masih ada peluang untuk selamat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang windlass. Windlass adalah merupakan mesin penggerak dan pengangkat jangkar. Juga dapat digunakan untuk mengulung tali kapal. PT Persero melalui Pinmarin memproduksi windlass dengan berbagai tipe dan ukuran sesuai dengan kebutuhan kapal. Windlass dirancang dengan rantai mencapai 60 mm dengan berbagai konfigurasi seperti single atau double windlass atau kombinasi dengan morning winches hingga menyesuaikan dengan kebutuhan. Rancang windlass mengacu pada standar nasional BKI dan standar internasional SMMPR. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko. Saya dari jurusan 11 TPK. Saya akan menjelaskan atau merangkum tentang timing gear. Timing gear adalah komponen dalam mesin alat berat yang berfungsi sebagai pengaturan gerakan dan gigi penghubung crankshaft ke bagian mesin yang berhubungan dengan tenaga putar. Untuk membantu kinerja mesin. Kelebihan timing gear paling awet dibandingkan timing chain dan timing belt. Pada mobil menggunakan timing belt interval. Penggantian adalah sekitar 100.000 km. Kemudian untuk timing gear, hebatnya yaitu memiliki livetim sama seperti umur kendaraan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan resume tentang cylinder head. Cylinder head atau kepala silinder mobil adalah komponen yang letaknya menempel di atas blok silinder mobil dan dikaitkan menggunakan baut khusus. Kepala silinder terbuat dari bahan aluminium alloy yang tahan terhadap tekanan tinggi akibat proses pembakaran di ruang mesin. Sama seperti blok silinder mesin, silinder head memiliki peran cukup penting terhadap proses pembakaran guna mengoptimalkan performa mesin mobil. Fungsi kepala silinder mobil beberapa diantaranya sebagai tempat pembakaran mesin, pemasangan busi, tempat untuk mengalirkan oli pelumas, hingga sebagai saluran water jet. Head ada beberapa, yaitu blok silinder, gasket, busi, combustion chamber atau ruang tempat pembakaran, water jacket atau mantel pendingin, valve good, valve lever, valve intake, valve exhaust, valve seat, oil seal, valve capers, intake manifold, exhaust manifold. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dari 11 TPK. Di sini saya akan membacakan pengertian kemudi kapal. Kemudi kapal merupakan suatu alat kapal yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok kapal. Kemudian kapal ditempatkan di ujung belakang lambung kapal atau buritan di belakang propeller kapal. Dan ada jenis-jenis kemudi kapal.
Ada kemudi biasa, kemudi belansir, kemudi skop, kemudi berimbang, dan kemudi konten. Itu saja yang dapat saya baca. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohid Alam. Di sini saya akan meresum tentang blok silinder. Blok silinder atau sering juga disebut dengan silinder blok merupakan komponen penting dalam rangkaian mesin mobil. Jenis-jenis blok silinder pada mobil: 1. Monosilinder, 2. Inline silinder, 3. free silinder, 4. boxer. Fungsi utama blok silinder adalah sebagai tempat atau dudukan untuk naik dan turunnya piston pada mesin. Bentuk lubang silinder akan menyesuaikan dengan bentuk piston, sehingga komponen tersebut bisa naik dan turun dalam lubang tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Toto Siombing. Resume yang saya dapat kali ini adalah governor. Governor adalah alat yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dari pergerakan mula utama dari kecepatan berlebihan dan menstabilkan kecepatan putaran mesin yang diinginkan. Fungsi governor adalah untuk mengatur kecepatan rata-rata mesin atau penggerak mula apabila terjadi variasi kecepatan frekuensi beban. Jika governor rusak, dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pengaturan kecepatan, mengakibatkan mesin tidak mampu mempertahankan batas kecepatan yang aman. Sekian dari saya, Mario Siombing. Selamat pagi.